Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Ya, kali ini kita masuk ke segmen berbagi kostumisasi, di mana di segmen ini kalian bisa berbagi kostumisasi sesama pengguna Xiaomi, terutama untuk MIUI 12, 12.5 dan juga MIUI 13. Caranya kalian bisa mengirimkan hasil kostumisasi kalian ke Telegram saya atau mungkin bisa DM via Instagram. Untuk linknya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, untuk kostumisasi kali ini adalah kiriman dari salah satu teman kita. Sebenarnya dia mengirim dua kostumisasi yang keren-keren, namun kita hanya akan mereviewnya satu-satu terlebih dahulu. Karena untuk durasinya biar nggak terlalu panjang, jadi kalian bisa nonton video ini sampai akhir tanpa adanya skip. Dan oke, ini adalah kiriman dari teman kita yakni Inayatullah dengan ID Telegram @wonderland45. Dan oke, terima kasih banyak karena udah berpartisipasi di segmen berbagi kostumisasi, dan terima kasih juga untuk kirimannya. Oke, sebelum kita masuk ke cara penerapan dan tema apa aja yang digunakan di kostumisasi kali ini, kita akan mereviewnya terlebih dahulu. Di bagian pojok kanan atas di sini ada widget jam, hari dan juga kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Menurutku sini widgetnya keren. Selain keren, warnanya yang kontras, widgetnya juga adanya di sebelah pojok kanan. Dan ini jarang sekali ya, karena kebanyakan widget itu kalau nggak di sebelah kiri ya adanya di tengah-tengah. Icon pack pada tema ini semuanya berubah dan di sini menggunakan warna dasar gold dan juga hitam. Sementara untuk wallpaper pada tema ini kalau nggak salah satu karakter dari game COD atau Call of Duty. Oke, control center pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk tampilan indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan sayangnya tema ini hanya support di dark mode. Jadi buat kalian yang kemarin mencari tema support dark mode dan tembus akar, mungkin kalian bisa coba kostumisasi ini. Menurutku sih ini kostumisasinya lumayan keren. Dan oke, ini ada tampilan untuk notifikasi barnya. Papan telepon pada tema ini cukup kontras, warna dasar hitam dengan nomor warna kuning dan ada sentuhan warna orange. Detail kontak pada tema ini ada perubahan, namun sayang untuk aplikasi pesan sistem tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Tapi menurutku sini nggak jadi masalah, toh kita sekarang ini jarang sekali juga mengakses untuk aplikasi pesan sistem. Kebanyakan ya kalau nggak WA, ya chat lainnya seperti Telegram ataupun Messenger. Dan oke, tema ini yang pasti merubah di bagian setelan, dan di bagian sini cukup keren ya. Untuk search barnya ini menurutku sih keren banget. Tentang telepon, logo dari MIUI 12 di sini sebenarnya dalam bentuk masih standar, namun untuk warnanya dia kontras banget dari mulai warna icon pack, warna widget, control center dan juga sistem lainnya hampir keseluruhan menggunakan warna dasar orange dan juga kuning. Oke, reasonnya pada tema ini nggak ada perubahan, dan untuk kontrol volume di tema ini ada perubahan. Untuk kontrol volumenya di sini pun warnanya orange, dan untuk kontrol volumenya bentuknya dia agak sedikit lebih mengecil. Dan untuk pil gesture di sini juga dirubah menjadi warna orange untuk tampilan pil gesturnya, dan untuk bentuknya dia juga agak sedikit lebih mengecil dari ukuran standar. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, di bagian lock screen di sini nggak kalah keren dari home screen-nya. Di sini masih menggunakan wallpaper yang sama dari game COD atau Call of Duty Mobile. Di bagian atas ini terdapat widget jam, hari dan juga kalender dan tanpa adanya perakiraan cuaca. Di bagian bawah sini terdapat widget ke telepon dan juga kamera. Dan untuk membuka lock screen-nya di sini ada animasinya yang lumayan keren ya. Dan oke, untuk kostumisasi tema kali ini penerapan atau penggunaan temanya agak sedikit lumayan banyak tema yang digunakannya, tapi hasilnya menurutku sih lumayan keren. Dan oke, untuk tema yang pertama kalian bisa mengunduh tema dengan judul PUBG Mobile Classic 2, dan tema ini hanya ada di region Indonesia. Ukuran file dari tema ini 26,9 MB dan desainernya adalah Density. Oke, kalian terapkan di bagian layar utama aja, unchecklist di bagian layar kunci, sistem dan juga icon, lalu terapkan. Oke, untuk tema selanjutnya kalian bisa mengunduh tema dengan judul Mego SRX UI. Ukuran file dari tema ini 49 MB dan desainernya adalah Rajib, dan tema ini ada di Indonesia ataupun di region India. Di bagian sini kalian terapkan di bagian sistem dan unchecklist di layar kunci, layar utama dan juga ikonnya kalian unchecklist semua. Kemudian kalian terapkan.
Oke, untuk tema yang selanjutnya kalian bisa mengunduh tema dengan judul Orange Gear. Di sini hanya digunakan di bagian ikonnya aja. Ukuran file dari tema ini 28,9 MB dan desainnya masih dari Decity. Di sini kalian checklist di bagian icon pack, sistem, layar kunci dan layar utama kalian unchecklist lalu terapkan. Oke, untuk selanjutnya tema yang kalian unduh adalah tema Cyberpunk 2077 12.5. Oke, ukuran file dari tema ini lumayan besar ya, 78,5 MB. Mengingat tema ini juga lumayan keren. Namun di sini saya hanya menggunakan atau digunakan di bagian lock screen-nya aja. Desainer dari tema ini adalah Clarence Teo dan ini bervariasi banyak ya. Ada tema Cyberpunk, kalian bisa memilihnya sesuai dengan selera kalian. Dan menurutku ini yang paling bagus karena untuk ukuran filenya dia yang paling kecil. Oke, di bagian sini kalian terapkan di bagian layar kunci, unchecklist di layar utama, sistem dan juga icon, kemudian terapkan. Oke, untuk yang selanjutnya kalian bisa mengunduh tema dengan judul Anoni is V13 dan tema ini hanya diterapkan di bagian papan telepon. Caranya kalian langsung keluar aja, kemudian klik untuk icon di bagian theme store-nya dan pilih kostumisasi tema. Kemudian tap di bagian papan panggilan dan pilih Anoni untuk papan teleponnya. Kemudian terapkan. Oke, untuk langkah selanjutnya penerapan wallpaper di bagian home screen. Karena untuk di bagian lock screen itu penerapannya langsung dari sistem temanya. Dan adapun caranya kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Di situ saya udah bikin tutorial cara menerapkan wallpaper di bagian lock screen. Oke, di bagian ini langsung kalian terapkan aja di bagian home screen-nya aja. Dan untuk link download dari wallpapernya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Dan oke, maka inilah hasil akhir dari kostumisasi tema kali ini. Gimana? Menurut kalian keren nggak? Kalau menurutku sih ini lumayan keren. Dan itu tadi kostumisasi tema yang menurutku cukup keren. Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang kostumisasi tema kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat Inayatullah yang telah berpartisipasi di segmen berbagi kostumisasi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.